Silakan nomor 1. Nadila. Nomor 1, transfer pricing identik dengan transaksi antar perusahaan dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa berupa penagihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi dan ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Jawabannya benar. Ya, nomor 2. Novilia. 2. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha bukan bagian dari rekayasa transfer pricing untuk penghindaran pajak. Jawabannya salah, Pak. Karena penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha adalah bagian dari rekayasa transfer pricing, Pak. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha. Menurut kamu ini yang salah di bukannya bukan ya, tapi harusnya iya gitu. Betul, Pak. Ada di halaman berapa tuh? Ada di halaman ada di halaman 1, Pak. Halaman 1. Iya, Pak. Masa 1? Halaman pertama. Ya, yang paling bawah. Oh, halaman 148, Pak. Maksudnya itu, Pak. Halaman pertama, Pak. Yang ini maksudnya? Yang G. Iya, betul, Pak. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang. Pertanyaannya kan penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak memiliki substansi usaha bukan. Ya, tuh ya jawabannya harusnya salah ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Lailatul. Nomor 3, akibat dari adanya transfer pricing yaitu terjadinya penghasilan dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang direkayasa untuk menekan sebagian jumlah pajak terutang atas pajak yang dimiliki wajib pajak mempunyai hubungan istimewa. Jawabannya benar, Pak. Ya, tuh. Nomor berapa sih? Udah mau tahu. Berikutnya nomor 4, Resti. Nomor 4, sebelum membuktikan adanya transfer pricing, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan istimewa antara para
pihak, salah satunya hubungan istimewa dapat terjadi karena wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling tinggi 25% pada WP lain atau hubungan antara WP dengan penyertaan paling tinggi 25% pada 2 WP atau lebih. Jawabannya benar, Pak. Jawabannya benar. Yang benar itu jawabannya adalah salah ya. Karena kan di sini bukan paling tinggi ya. Malah minimal. Minimal ya, bukan paling tinggi. Paling kecilnya 25%. Ya, jadi Resti belum dapat. Berikutnya nomor 5. Debbie. Nomor 5, penerapan the arm's length principle. Salah satu guideline dalam penyelesaian perselisihan masalah transfer pricing yang dikeluarkan oleh OECD. Jawabannya benar. Ya. Nomor berikutnya, Pipit. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven country, negara yang memungut pajak tidak lebih rendah dari Indonesia. Benar. Berikutnya, Novilia. Tujuh, metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kota wajah yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kota wajah yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dari harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan salah satu metode transfer pricing, yaitu transaksional net margin method. Jawabannya salah, Pak. Metode yang udah dijelasin di atas itu disebut sama metode biaya plus atau cost plus method. Ya, tuh. Berikutnya, Resti. Nomor 8, wajib pajak dapat mengajukan mutual agreement prosedur untuk menyelesaikan sengketa perpajakan terkait penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya benar, Pak. Ya. Berikutnya, Lailatul. Nomor 9, correlative adjustment tidak dilakukan atas perhitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh BPDN lainnya tidak termasuk BUT yang menjadi lawan transaksi pajak. Jawabannya salah, Pak. Yang benar? Yang benarnya correlative adjustment dilakukan atas perhitungan penghasilan. Ya. Nomor 10 ya. Vivi. 10 dalam
Agreement menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer kepada DJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana upaya penghindaran permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, itu jawabannya benar, Pak. Ya. Berikutnya, ini Fani Yulianti nih, serem banget nih. Silakan. Apa yang dimaksud bahwa transfer pricing itu dilatar belakangi dengan alasan non pajak atau non tax move? Jawabannya, transfer pricing diakibatkan oleh tax move, bukan non tax move, karena yang namanya manusia homo economicus, profit motif, ingin pajak itu serendah mungkin. Ya. Yang kedua, Nadila. Yang kedua, apa dampak perpajakan dari transfer pricing? Apakah menguntungkan bagi pajak atau merugikan? Jelaskan. Jawabannya, transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan dasar pengenaan pajak atau biaya dari suatu wajib pajak ke wajib pajak lainnya yang direkayasa untuk menekankan keseluruhan jumlah pajak, terutama atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Transfer pricing ini akan sangat merugikan bagi penerima pajak suatu negara karena potensi penerima pajak yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. Jawabannya tergantung ya. Apabila transfer pricing-nya masih dalam hal wajar, maka tidak merugikan negara. Tapi kalau transfer pricing-nya yang melanggar atau tidak wajar, yang mengindikasikan ingin mengecilkan pajak, maka itu merugikan. Karena kita tahu transfer pricing itu istilah yang netral. Berikutnya, Rizky. Yang nomor 3, mungkinkah transfer pricing dilakukan antara pihak yang tidak termasuk hubungan istimewa? Jawabannya tidak mungkin karena dikatakan transfer pricing jika terjadi antara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Kalau memiliki hubungan istimewa diidentifikasikan melalui transfer pricing. Jika tidak ada hubungan istimewa, kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin berdampak pada penghasilan, maka hubungan istimewa tidak selalu kepemilikan 25%. Ya, jawabannya tidak mungkin, tidak bisa sebenarnya. Debbie. Nomor 4, mengapa di dalam UU PPH dikatakan memiliki hubungan istimewa apabila memiliki penyertaan modal langsung minimal 25%. Jelaskan. Istimewa di antara wajib pajak dapat terjadi ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal dan adanya pengusahaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selain itu, karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara wajib pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25%, atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung. Karena
25% itu dapat mempengaruhi pihak lain untuk memberikan harga transfer yang lebih rendah. Berikutnya, Lailatul. Nomor 5, bagaimana menangani transfer pricing yang telah dirumuskan oleh OECD? Jawabannya yaitu untuk mengatasi masalah transfer pricing, OECD mengeluarkan OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai panduan tidak hanya bagi otoritas pajak, tapi juga bagi perusahaan multinasional dalam menyelesaikan perselisihan masalah transfer pricing. Dalam OECD, Guidelines diberikan panduan diantaranya yang pertama, penerapan the arm's length principle, yang kedua, tradisional transaction method, meliputi penggunaan comparable, uncontrolled price method, resale price method, dan cost plus method. Yang ketiga, metode lainnya meliputi profit split method dan transactional net margin method. Yang keempat, pendekatan administrasi dalam rangka penghindaran dan penyelesaian sengketa transfer pricing meliputi pemeriksaan, beban pembuktian, dan sanksi. Yang kelima, dokumentasi meliputi panduan dalam dokumentasi dan prosedur dokumentasi. Yang keenam, ketentuan mengenai harta tidak berwujud. Yang ketujuh, ketentuan mengenai pemberian jasa antar grup. Yang kedelapan, cost contribution arrangement. Ya, itu ada di modul ya. Berikutnya, Fani. Berikan contoh penerapan ALP. Sengketa pajak atas harga jual mobil di mana wajib pajak menempatkan kerugian atas penjualan mobil yang dijual kepada sales company yang memiliki hubungan istimewa yang berada di Singapura namun memperoleh keuntungan atas penjualan mobil kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di dalam negeri. Berikutnya, Vivi. Nomor 7 itu PTA menjual persediaan kepada PTB dengan harga 1.500.000 per unitnya. Menurut harga pasar, persediaan yang dijual kepada PTB adalah sebesar 2.500.000. Ketika diteliti, PTA memiliki saham dari PTB sebanyak 20%. Apakah transaksi tersebut dikatakan transfishing? Jelaskan. Jawabannya itu transaksi tersebut belum bisa dikatakan transfer phishing karena sebelum membuktikan adanya transfer phishing, pertama harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa para pihak terdapat hubungan istimewa. Terus hubungan istimewa dianggap ada apabila wajib pajak itu mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% dan wajib pajak lainnya, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Ya. Harus 25% dulu ya, baru dikatakan transfer pricing. Kenapa harganya bisa lebih murah? Mungkin karena diskon. Berikutnya, Nina. Apakah transfer pricing selalu memiliki harga di bawah yang seharusnya atau tidak? Jelaskan dengan contoh. Sering terjadi, namun hanya pada anak perusahaan saja guna berperan sebagai pemasok atau pendukung usaha induk perusahaan. Contoh, PT Raka ingin menjual salah satu produknya kepada PT Tirta dengan harga 800.000 per unit. Menurut harga pasar, persediaan yang dijual PT Raka kepada PT Tirta sebesar 1 juta per unit. Setelah dicari tahu, ternyata keduanya memiliki hubungan darah. Jawabannya itu tidak ya. Karena kalau misalkan harganya di bawah, berarti itu untuk kepentingan
pihak yang menjual. Tapi kalau harganya yang sangat tinggi, berarti itu kepentingan untuk pembeli. Dua-duanya memiliki hubungan istimewa, dan dua-duanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkecil laba. Bagi pembeli, harga yang mahal yang bisa mengurangi laba atau mengurangi pajak. Bagi penjual, harga yang rendah, ya, harga yang rendah, harga yang murah untuk meminimalkan laba yang kemudian akhirnya nanti meminimalkan pajak. Berikutnya, silakan. Nadilah. Nomor 9, PTX memiliki saham dari PTP sebesar 30%. Di tahun 2021, PTP melakukan penyerahan barang kepada PTX dengan harga dalam transaksi sebesar 340.000 per unit. DJP melakukan pemeriksaan terhadap transaksi ini dan didapat harga pasar sebesar 200.000 per unit. Berapakah harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan penghasilan dari PTP? Jawabannya, harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebesar 200.000 per unit karena saham yang dimiliki PTX lebih besar dari 25%, yaitu 30%, maka kemungkinan PTX dan PTP memiliki hubungan istimewa. Ya. Di atas 25% memiliki hubungan istimewa. Terakhir, Lailatul. Yang ke-10, berdasarkan informasi di atas, apabila menggunakan RPM dengan tingkat laba kotor terhadap penjualan adalah 30%, berapakah harga wajar yang diakui dan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan penghasilan dari PTP? Harga wajar untuk perhitungan pajak penghasilan atau DPP adalah 200.000 dikurangi 30% dikali 200.000, hasilnya 140.000, Pak. Ya. Oke, kita masih ada waktu. Silakan yang mau bertanya. Bapak bertanya. Ya, silakan. Novelia ya. Winda dulu, Pak. Siapa tuh? Ya, Winda, Pak. Ya, silakan Winda. Izin Pak mau bertanya untuk soal yang PG tadi nomor 1. Benar salah nomor 1 ini ya. Gimana? Di situ ada kalimat penagihan penghasilan kena pajak, Pak. Maksudnya gimana ya, Pak? Soalnya kalau di modul itu kalimatnya katanya lebih ke memindahkan penghasilan atau memindahkan biaya gitu, bukan penagihan. Untuk nomor 1 ini jawabannya kan benar ya. Kalau versinya Winda, benar atau salah? Kalau saya salah. Alasannya? Karena di situnya transfer pricing-nya itu identik berupa penagihan penghasilan kena pajak. Itu berupa penagihan. Kalau modul itu transfer pricing, caranya itu memindahkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah atau memindahkan biaya. Ya. Jadi yang namanya menagih ya. Yang namanya menagih itu kan artinya sama ya. Memindahkan dari yang tertagih kepada yang menagih. Penagihan itu artinya memindahkan dari yang tertagih ke yang menagih. Adapun transfer pricing itu seperti ini.
memindahkan dari yang satu kepada yang lain dengan syarat memiliki hubungan istimewa. Jadi penagihan itu artinya sama dengan memindahkan. Tahu dari mana? Kan tujuannya menagih itu untuk mendapatkan. Bener nggak? Kamu punya hutang misalkan ke Novilia, berarti Novilia menagih ke kamu. Tujuannya apa? Biar utangnya dibayar. Gimana, Winda? Ada sanggahan lagi? Boleh. Pak, izin bertanya, masih terkait yang nomor 1. Gimana? Itu kan penagihan penghasilan kena pajak ya Pak, terus dari negara tarif pajak tinggi ke rendah. Kalau misalkan dari transfer pricing sendiri kan nggak cuma tinggi ke rendah ya Pak, mungkin dari rendah ke tinggi juga, gimana itunya ya Pak, apa persepsi apakah dia sebagai pihak penjual atau pembelinya itu Pak, kalau kayak gitu gimana Pak? Yang tarif pajaknya tinggi ke negara tarif pajak yang rendah. Tarif pajaknya tinggi ke tarif pajaknya rendah. Maksudnya gimana? Apanya, Rita? Kalau dari transfer pricing sendiri, ada yang memindahkannya tuh emang sengaja ke yang negara tarif pajak tinggi, kalau misalkan dia kebutuhannya apa gitu sebagai penjual atau pembeli yang kayak Bapak tadi bilang. Atau juga ada yang mindahinnya ke negara tarif pajak rendah, Pak. Kan kalau misalkan transfer pricing itu menguntungkan salah satu pihak ya, Pak? Ya, jadi nanti dilihat dulu kondisinya. Waktu itu kita pernah bikin semacam ilustrasi gitu ya. Ini ada misalkan negara A, tarifnya 5% tarif pajaknya. Terus ada negara B, tarifnya anggap 10%. Terus ada lagi negara C, tarifnya 15%. Kemudian, kalau misalkan ini semuanya memiliki hubungan istimewa ya. Ini memiliki hubungan istimewa, semuanya maksudnya. A, B, dan C memiliki hubungan istimewa. Nanti, kalau kita holding, pasti kita akan berfokus kepada memindahkan semua penghasilan ya ke negara A. Karena negara A yang paling kecil. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka langkah yang bisa dilakukan lainnya yaitu memindahkan biaya. Memindahkan biaya ke negara C. Nanti ada perhitungannya. Masalahnya perusahaan itu kan tidak mungkin mengenolkan laba. Jadi mau nggak mau bayar. Makanya nanti lihat perhitungannya gimana. Bukan cuma perhitungan aja, tapi kondisinya. Soalnya kan kalau usaha, kita harus melihat trennya. Nggak mungkin dong tiap tahun itu turun. Makanya nanti ada kenaikan. Nah, kenaikan itu sudah kita perkirakan. Gitu. Jadi tergantung nanti hitungan sama kondisi-kondisi yang lain.
Bisa dari rendah ke tinggi, bisa dari tinggi ke rendah. Nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa dilakukan. Tetapi cara seperti ini adalah cara yang salah. Ini termasuk ke dalam tax evasion. Tax evasion itu diterjemahkan menjadi penggelapan pajak. Gitu. Gitu ya. Jadi Pak memungkinkan gitu ya Pak perpindahan dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Iya, selalu gitu. Cuman nanti apa dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi tergantung kondisi. Mau tujuannya mau kemana? Mau ninggiin laba atau mau rendahin laba? Terus nanti lihat juga kondisi si negara yang bersangkutan. Apakah sudah saatnya naik atau bisa turun, masih bisa turun si penghasilan itu. Kalau misalkan mau mainin ya, kan intinya mah mainin laba ya gitu. Banyak caranya sebenarnya memainkan laba, salah satunya di menggunakan transfer pricing gitu. Kalau yang di soal 1 itu ada kata-kata identiknya Pak. Kalau identik itu bukannya kayak udah pasti gitu ya Pak. Jadi kayak disebutinnya cuma satu doang dari rendah ke tingginya, dari tinggi ke rendahnya aja Pak. Ya. Itu gimana Pak? Yang namanya identik itu kan tidak pasti sama ya. Tapi di sini ada kata-kata penagihan. Penagihan sebagaimana dijelaskan itu memindahkan gitu. Tapi apakah identiknya dari tinggi ke rendah? Bisa seperti itu. Sebagian besarnya dari tinggi ke rendah. Tapi tidak selalu, bisa juga sebaliknya dari rendah ke tinggi tergantung kepada tujuan. Tapi sebagian besar transfer pricing itu memindahkan penghasilan. Artinya memindahkan pendapatan yang asalnya berada di negara yang memiliki tarif yang tinggi ke negara yang tarifnya lebih rendah. Kenapa seperti itu? Karena tarifnya yang rendah itu biasanya negaranya lebih gampang. Kita sudah bahas itu di materi sebelumnya lagi, yaitu tax haven country. Kenapa suatu negara menerapkan tarif pajak rendah? Salah satu tujuannya untuk menarik uang-uang di luar negeri biar masuk ke negaranya. Seperti contohnya negara Indonesia yang menurunkan tarif PPh badan yang asalnya 25% menjadi 22%. Jadi identik itu tidak selalu sama. Gitu ya. Maksudnya kita tahu kenal kembar identik, apakah 100% sama? Enggak kan, mungkin 95%-nya sama gitu. Tapi bisa juga dibilang identik itu sama persis, bisa. Seperti itu. Bapak, Ya, boleh bertanya, Pak? silakan. Iya, ini beda lagi sih Pak untuk betul salah yang nomor 6 itu kan jawabannya benar ya tadi Pak ya. Ya nomor 6 itu Pak. Nah kalau yang di situ kan ditulis di tax haven country itu negara yang tidak yang memungut pajak. Sedangkan kalau yang di modul itu negara yang tidak memungut atau memungut pajak Pak. Itu sama aja Pak. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri. Kalimat yang bermasalahnya di mana? Yang di setelah tax haven country-nya Pak, dalam tanda kurungnya Pak. Negara yang memungut, sedangkan yang di modul itu ketentuannya yang tidak memungut atau memungut. Negara yang memungut pajak harusnya lebih rendah dari Indonesia ya, bukan tidak lebih rendah dari Indonesia. Transfer pricing dapat terjadi antar wajib pajak dalam negeri atau antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri, terutama yang berkedudukan di tax haven country. Cuman yang salah ini di penjelasan tax haven country-nya ya.
Tapi kalau misalkan kita hilangkan kalimat ini, pengertian tax haven country-nya kan nggak berubah ya. Jadi jawabannya tetap benar kan? Jadi salah di penjelasan tax haven country-nya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Karena kita tidak bisa menyalahkan penjelasan istilah karena istilah itu udah memiliki kekuatan sendiri. Sama halnya kayak kita bilang, ayo kita makan gitu ya. Pasti banyak orang ngambilnya piring, bukan pacul. Gitu karena konsekuensi dari kalimat makan itu. Gitu ya, meskipun penjelasannya ayo kita makan pakai pacul. Berarti yang salah penjelasan memakai paculnya. Mungkin juga ada beberapa orang yang makan pakai pacul. Tapi gitu kan makan itu biasanya pakai piring. Gitu. Berikutnya kita akan bahas makanan ya. Enggak makanan ya, ini mirip aja. Yaitu CFC, Control Foreign Corporate, dan SPC, Special Purpose Company. Jadi ada dua pembahasannya yaitu CFC sama SPC. CFC ini bahasa singkatnya adalah penangguhan pembagian dividen. Penangguhan pembagian dividen. Apa itu dividen, Anissa? Ada Anissa? Ada Pak, mohon maaf. Suaranya putus-putus. Tadi saya open, suaranya putus-putus. Ya, pengertian dividen. Pengertian dividen, Pak. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, Pak, suara saya ada. Ada, silakan. Pengertian dividen yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Dena. Ada Dena? Dividen itu termasuk pendapatan atau biaya? Dividen apa? Biaya. Vivi. Iya, Pak. Termasuk pendapatan atau biaya? Pendapatan, Pak. Pendapatan. Fauji. Hadir, Pak. Siapa yang berhak menerima dividen?
Kayaknya belum di-unmute deh. Belum di-unmute, Fauzi. Suaranya nggak ada, Fauzi. Cek, ada Pak. Iya. Investor Pak. Investor. Lita. Siapa penerima dividen? Yang menerima dividen pemilik saham yang menyertakan modalnya di perusahaan tersebut. Ya. Resti. Ya, Pak. Kapan? Kapan diberikan dividen? Kali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Setahun sekali maksudnya. Oke. Latifa. Ada Latifa? Enggak ada ya Latifa. Eka. Hadir, Pak. Tadi nggak ada suaranya. Oke, Latifa. Iya. Penghasilan yang berasal dari dividen itu dikenakan pajak pasal berapa? Pasal 23 bukan, Pak? Pasal 23. Coba Eka. Hadir, Pak. Pasal berapa dividen? Pasal pasal 23. Pasal 23. Gaby. Ya, Pak. Pasal berapa? Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2. Oke. Sekarang Lailatul. Ya, Pak. Di P3B dividen itu ada di pasal berapa? Pasal berapa? Pasal 10 ayat 1 bukan, Pak? Pasal 10 ya. Fitri. Siapa yang berhak memajaki dividen?
apabila yang menerimanya, Pak. siapa yang berhak memajaki dividen? Negara sumber atau negara domisili? Bagaimana Pak? Tadi tidak ada suaranya. Siapa negara yang berhak memajaki? Negara sumber atau negara domisili? Negara domisili. Oke. Kamu Fitri. Nah, ini tentang CFC ya. Dividen diterimanya oleh pemegang saham dan dibayarkan kepada para pemegang saham itu selama 1 periode. Biasanya 1 tahun buku. Gitu kan? Namun, pembayaran dividen itu diserahkan kepada perusahaan. Gitu ya. Diserahkan kepada perusahaan. Dividen itu bisa menjadi penghasilan, bisa juga menjadi beban. Penghasilan bagi siapa? Penghasilan bagi pemegang saham. Beban bagi siapa? Bagi perusahaan. Pasti ya, bebannya bagi perusahaan. Namun, penyerahan dividen kepada pemegang saham itu tergantung kepada perusahaannya. Apabila suatu perusahaan sudah sebaiknya atau sudah seharusnya memberikan dividen ternyata tidak, alias menunda, ya, maka ini dikatakan dengan praktik CFC, Control Foreign, gitu ya. Control Foreign Corporate. Apa akibatnya jika menunda? Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan ada 2 pihak. Yang pertama, pemegang sahamnya, yang asalnya dia mendapatkan penghasilan ternyata terlambat. Yang kedua adalah negara domisili. Tapi bagi pemegang saham ini bisa dijadikan alasan, untuk tidak dipajaki. Kenapa tidak dipajaki? Ya karena penghasilan berupa dividennya belum diterima. Gitu ya. Makanya yang paling dirugikan adalah negara domisili. Karena berdasarkan P3B
Ya. Pasal 10. Kita pakai misalkan Indonesia dengan Swiss ya. Itu di ayat yang ke-1-nya dikatakan bahwa dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu negara pihak pada persetujuan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Artinya yang berhak memajakinya adalah negara domisili. Gitu. Ayat yang keduanya baru negara sumber dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Nanti bisa dilihat di ayat yang kedua ya, huruf A dan huruf B. Yang pertama, pajaknya dikenakan tidak lebih dari 10%. Tetapi memiliki hubungan istimewa. Ya, syaratnya itu ya. Penyertaan lebih dari 25%. Maksimal tarif 10%. Yang kedua, 15% dari jumlah kotor dividen dalam hal lainnya. Nanti pejabat-pejabat yang menentukan pembatasan-pembatasan yang dikenakan 15%. Maksimal 15%. Seperti itu. Di Indonesia sendiri gimana? Pemajakan dividen itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk ke dalam PPh pasal 23, ada yang termasuk PPh final 4 ayat 2. Ya. Untuk tarifnya, kemudian kapan dikenakan PPh pasal 23 dan 4 ayat 2 nanti bisa dilihat lagi di buku ya. Ini pelajaran pajak 2 ya, kalau zaman kamu. Kalau zaman sekarang itu masuk ke pajak 1. Begitu. Jadi sekali lagi yang sangat dirugikan adalah negara domisili. Karena kalau pemegang saham ada dua kemungkinannya, dia bisa rugi, dia juga bisa nggak rugi. Kenapa bisa nggak rugi? Karena dia sengaja nih penghasilan saya udah melebihi dari tarif yang tarif kedua nih, misalkan pengennya tarif yang 15% misalkan ya. Kalau nambah lagi dividen dari luar, saya naik nih tarifnya ke 25. Ya udahlah tahan dulu gitu. Berarti kan menguntungkan. Tapi kalau buat negara pasti ruginya. Gitu ya. Karena dia tidak mendapatkan pajak dari transaksi penyerahan dividen. Tapi kan negara pada akhirnya dapat. Belum tentu ya. Minimal dia terlambat mendapatkan itu udah rugi. Karena kita kenal dengan namanya konsep time value of money ya. Kalau kita dapat 100 juta hari ini, akan beda nilainya ketika kita mendapatkan 100 juta di tahun depan. Karena ada tingkat bunga, maka sudah pasti 100 juta hari ini akan beda dengan 100 juta tahun depan. Jadi buat kalian nih, para wanita kalau diiming-imingi gitu ya, dikasih mahar 50 juta, tapi 8 tahun lagi, kalian harus ngitung time value of money-nya. 80 juta tahun 5 tahun lagi itu bisa beli apa? Jangan-jangan cuma bisa beli Jigoku doang gitu ya. Seperti itu ya. Nah, makanya di sini dikatakan
dividen dari luar negeri berhak untuk dipajaki di Indonesia, syaratnya adalah benar-benar dibagikan. Arti benar-benar dibagikan itu apa? Masuk ke negara Indonesia. Gitu. Nah, terus apa yang dilakuin pemerintah dong? Katanya ngerugiin pemerintah. Jawabannya adalah Menteri Keuangan memiliki wewenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen. Berarti pada prakteknya ada pembayaran dividen tahun 2020 dibagikannya tahun 2023 misalkan. Berarti ada yang kayak gitu kan? Gitu. Makanya yang namanya menunda itu ya, yang namanya menunda itu pasti ada tujuannya. Seperti itu ya. Dan menunda itu pasti ada konsekuensinya. Menunda ada tujuannya, menunda juga ada konsekuensinya. Gitu. Ketika kalian menunda tugas, konsekuensinya ada. Gitu kan? Menunda main, konsekuensinya ada. Gitu. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya yang pertama itu tadi dihentiin ya, atau di apa namanya tadi, ditunda. Tapi bisa juga dipindahin. Kalau dipindahin berarti membutuhkan entitas yang lainnya. Kayak tadi kan ini antara perusahaan dengan pemegang saham itu ini benar-benar hubungan profesional ya. Hubungan profesional, tapi si pemegang saham bisa ngomong ke perusahaan, tolong jangan dulu transfer penghasilan saya yang dari dividen di situ. Tapi ternyata bisa juga biar uangnya itu tidak masuk, tidak terdeteksi oleh fiskus atau oleh pajak, bisa bikin yang namanya perusahaan yang namanya special purpose company. Ini pasti perusahaan yang berada di tax haven country. Gitu. Makanya di sini dikatakan anak perusahaan yang berada di tax haven country ini digunakan untuk menampung penghasilan yang diterima. Jadi kalau dikatakan kan nanti juga datang si penghasilan ke Indonesia, belum tentu, bisa aja pakai anak perusahaan atau special purpose company biar nggak dipajakin di Indonesia. Gitu. Makanya Menteri Keuangan punya wewenang atau diberikan wewenang untuk menentukan kapan dividen ini diterima. Meskipun kita ngaku-ngakunya 2023, tapi kata Menteri Keuangan 2021, maka 2021 itu kita harus memperhitungkan itu menjadi penghasilan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pembayaran pajak yang lebih tinggi. Gitu. Tapi ada ketentuan-ketentuan kapan Menteri Keuangan itu bisa menetapkan saat diperolehnya dividen. Syaratnya adalah kepemilikannya paling rendah 50%. Kenapa 50%? Karena kalau udah di atas 50%, berarti itu perusahaan sendiri artinya. Sama kayak BUMN. BUMN itu kan perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh pemerintah di atas 50%. Makanya tingkat perusahaan itu bangkrut lebih kecil karena dibantu oleh pemerintah.
Bahkan BUMN yang rugi bertahun-tahun itu tidak akan mudah untuk dilikuidasi atau dibangkrutkan. Karena ada unsur pemerintah di sana. Seperti dulu ada namanya PT Antam ya, yang jualan emas batangan. Itu bertahun-tahun rugi gitu ya. Bisa dicek. Kemudian kalau sekarang yang rugi apa? Pertamina ya. Kemudian PLN gitu. Saya mau melanjutkan penjelasan itu tapi takutnya jatuh ke politik ya, jadi saya akan nggak lanjutin. Berikutnya secara bersama-sama. Nah, kalau ini secara bersama-sama. Kalau tadi mah sorangan ya, kalau ini secara bersama-sama. Berarti kalau secara bersama-sama bisa 25%, bisa 30% gitu. Tapi WP-nya itu WPDN babarengan gitu ya. Contohnya kayak misalkan PTA sama PTB punya saham C Corporation. Nah, PTA punya saham 20%, PTB punya saham 30%. Nah, ini kan secara bersama-sama kan memiliki saham di atas 50%. Artinya pada saat C Corporation itu memberikan dividen kepada PTA atau PTB, maka Menteri Keuangan berhak untuk ikut campur. Dalam hal ini dalam menentukan kapan saat diterimanya si dividen itu. Begitu ya. Sama kayak kalian misalkan berhubungan dengan lawan jenis gitu ya. Sudah sangat serius bahkan di atas 50%, maka datang orang tua kalian untuk menentukan kapan saatnya kalian disatukan di acara pernikahan. Gitu. Nah, dalam menentukan kapan diperolehnya pun di PMK dijelaskan bahwa apabila dua syarat ini terpenuhi, ya, yang A atau yang B, maka penetapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT badan. Nah, kapan terakhir SPT badan diserahkan, Fani? Ya, Pak. Kapan SPT badan terakhir dilaporin? Bulan apa? April, Pak. Bulan April. Nina, kalau orang pribadi kapan terakhir lapor SPT? Maret, Bapak. Maret ya. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan bulan keempat setelah SPT badan. Berarti bulan apa, Pipit? Gimana, Pak?
Ini yang A nih. Pada bulan keempat, setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan penghasilan badan. Berarti bulan apa? Bulan keempat setelah SPT-an. Tadi SPT badan terakhir bulan apa? April. Bulan April. Jadi Agustus. Agustus gitu. Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya. Agustus berarti ya. Nah, Agustusnya itu di tahun yang sama atau tahun yang berbeda? Sebentar. Apa ya tadi ya? Oh ya Pipit. Tahun yang sama apa tahun yang berbeda? Di tahun yang sama, Pak. Tahun yang sama. Coba Cynthia. Tahun yang sama apa berbeda? Tahun yang sama, Pak. Kenapa tahun yang sama ya? Yang benar itu tahun yang berbeda ya. Karena kan yang namanya SPT itu kan pelaporan untuk tahun buku sebelumnya ya. Misalkan SPT misalkan tahun buku 2021. Kan dilaporinya paling telat April 2022. Gitu. Maka terakhir atau diakui sebagai pendapatan dividennya itu bulan Agustus tahun 2022. Gitu. Tapi itu kalau di Indonesia ya. Pertanyaannya kan ini perusahaannya luar negeri yang memberikan dividen ke wajib pajak dalam negeri. Kapan terakhir lapor pajak di luar negeri? Ya tergantung negaranya. Gitu. Di sininya hati-hati ya. Penyampaian SPT untuk badan usaha luar negeri. Kalau yang ini itu yang ada di Indonesia ya. Ini mah Indonesia. Gitu. Tapi kalau misalkan di luar negeri itu nggak ada SPT-nya, nggak kayak di kita, maka kita masuk ke yang B, yaitu bulan ke-7. Setelah tahun pajak berakhir. Debbie, bulan ke-7 berarti bulan apa? Bulan Juli, Pak. Bulan Juli ya, betul. Artinya, dividen itu hanya bisa ditahan dalam jangka waktu beberapa bulan saja.
4 bulan atau 7 bulan. Gitu. Itu waktunya ya. Sekarang untuk besarannya. Untuk besarannya dijelaskan di sini. Dividen yang diakui itu adalah dividen yang dia terima. Dividen yang dia terima dari perusahaan luar negeri. Dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri. Gitu. Kemudian penghasilan dividen tersebut karena termasuk penghasilan maka dilaporkan di SPT tahunan. Nanti pada saat penerimaan dia sebagai dividen dipajaki di Indonesia. Gitu. Kemudian kalau misalkan ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan yang diterima, maka yang diakui adalah yang dia terima. Gitu. Terus kalau misalkan ada pajak atas dividen di luar negeri gimana? Maka masuk menjadi kredit pajak sebagaimana yang dihitung di PPh pasal 24. Gitu ya. Nah, ini skema kalau misalkan CFC. Jadi perusahaan itu yang pertama transaksinya atau sahamnya tidak diperjualbelikan ya. Saham tidak ada di bursa efek. Yang keduanya tadi kepemilikan harus lebih dari 50% ya. Baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri. Dua syarat ini wajib terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi kedua syarat ini, maka Menteri Keuangan berhak untuk menentukan kapan saat diperolehnya dividen tersebut. Kemungkinannya dua, bisa bulan keempat setelah SPT di luar negeri. Yang kedua, bulan ke-7 setelah tahun pajak. Ini kalau ada SPT. Kalau bulan ke-7 kalau tidak ada SPT. Tidak ada SPT di luar negeri. Kemudian
dividen yang diterima oleh pemegang saham itu apabila dipajaki di luar negeri, maka boleh dikreditkan sesuai PPh pasal 24. Tapi kalau tidak dipajaki, maka dipajaki di Indonesia. Sebenarnya PPh 24 pun dipajaki ya di Indonesia. Karena pada saat menghitung PPh pasal 24, hal yang pertama dilakukannya adalah menghitung penghasilan yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. Jadi, wajib pajak yang menerima penghasilan berupa dividen yang berasal dari luar negeri itu akan kesulitan untuk menahan, meskipun dia mempunyai kekuasaan penuh untuk menahan atau mempercepat pembayaran dividen. Kenapa? Ya karena dia punya saham lebih besar dari 50%. Artinya itu perusahaan punya dia gitu loh. Sama halnya mungkin contohnya kayak kalau kalian masih ingat First Travel yang punya aset di Inggris, kalau nggak salah, punya butik beli gitu, beli toko di sana, punya toko di sana, bukan nyewa ya, punya toko di sana. Nah itu bisa tuh dividen yang di butik itu bisa diatur kapan diserahin ke dia, gitu. Saya nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Soalnya kalau awal-awal tuh dikatakan aset dia yang ada di Inggris itu tidak bisa diambil. Jadi tetap aja punya hak milik si tersangka. Kalau sekarang mah terpidana ya namanya. Daker di penjara. Begitu. Jadi di sini kalian harusnya paham ya, kok bisa sih pembayaran dividen itu ditahan-tahan? Kan dividen itu kewajibannya si perusahaan buat memberikan pemegang saham. Jawabannya karena dia lebih dari 50%, makanya diatur lah. Kumaha urang data perusahaan urang gitu kan. Makanya muncul Menteri Keuangan yang menentukan penetapannya adalah dari SPT lihatnya. Kalau enggak 4 bulan, 7 bulan. 4 bulan kalau ada SPT-nya, kalau 7 bulan tidak ada SPT-nya. Artinya, kalau misalkan dividennya itu untuk tahun buku 2020, pasti masuk ke Indonesia-nya tahun 2021. Dan nanti oleh Menteri Keuangan akan dicek, masuk nggak ke SPT-nya, wajib pajak dalam negeri itu. Kalau misalkan masuk, aman. Tapi kalau nggak masuk, nanti akan dikoreksi. Maksudnya gimana? Ini contohnya kayak misalkan ya ini kan penghasilan itu diterimanya yang benernya ya. Faktanya tahun 2021. Nilainya misalkan 1 juta lah, 1 juta dolar ya. Kan dari luar negeri. Tapi
oleh si WPDN, ya, diakuinya itu bukan 1 juta, tapi $600.000 di tahun 2021. Yang $600.000 ini pun sama diakui di SPT. Sama Menteri Keuangan ketahuan di tahun 2022. Ya. 2022 ketahuan kalau SPT-nya itu salah. Ya. Harusnya SPT-nya itu yang dilaporkan adalah 1 juta. Berarti nanti ada tambahan pajak untuk tahun 2021 sebesar 400.000 plus denda. Plus denda ya. SPT 2022 itu ya di tahun 2022 Menteri Keuangan tahu kalau misalkan SPT yang benar itu adalah 1 juta. Jadi SPT 2021 itu kekurangan pajak, kurang bayar 400.000 ya. Dasar DPP-nya. Plus denda. Di situ kahayangna negara teh. Lain pajakna sebenarnya mah, dendana. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita bahas DIM dividen. Limit dividen ya. Diperoleh atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada BULN non bursa. Non bursa itu yang nggak ada di bursa efek ya. Menghitung DIM dividen itu, nah limit dividen itu tadi ya, limit dividen itu pembayaran dividen dari perusahaan non bursa. Contoh, PT Reksi punya 65%. Maka dividennya atau istilahnya limit dividen itu bulan September. Kalau SPT-annya di Uni Emirat Arabnya itu Mei. Tapi kalau nggak ada, maka bulan Oktober. Kenapa Oktober? Katanya bulan Juli. Masalahnya adalah tahun pajaknya beda. Di Uni Emirat Arab itu tahun pajaknya itu sampai 31 Maret. Gitu. Kan tadi akhir tahun pajak ya. Kalau akhir tahun pajaknya Desember berarti Juli. Tapi kalau akhir tahun pajaknya Maret berarti Oktober. Gitu. Ini angkanya. Gitu. Nah, terakhir masalah SPC. Gimana itu SPC? SPC itu adalah perusahaan yang dibuat untuk tujuan tertentu. Bahasa kita mah FWB, friend with benefit gitu ya. Teman tapi ada lebihnya. Lebihnya apa? Tergantung kesepakatan.
Apa hanya sekedar menjadi pendamping wisuda? Atau pendamping pada saat di hajatan, biar nggak ditanya kapan nikah? Ini berlaku bagi yang udah 25 tahun ke atas ya, biasanya. Khusus cewek-cewek, biasanya. Atau malah yang lain. Benefitnya mah mungkin kalian lebih tahu lah ya. Nah, SPC ini itu adalah perusahaan dengan tujuannya untuk menghindari pengenaan pajak atas salah satunya keuntungan penjualan saham. Nah, jadi kan kalau misalkan kondisinya kayak ini yang tadi ya, misalkan kita ketahuan nih punya saham di perusahaan yang lebih dari 50%. Mana perusahaannya BULN atau non apa tadi bilang non efek, tidak masuk ke dalam, tidak ada di bursa efek. Berarti kan ketahuan nih. Caranya gimana? Kok saya ngajarin sih? Ya, ini cara yang dilakukannya maksudnya, bukan caranya gimana biar nggak ketahuan. Tapi emang ini caranya. Caranya gimana? Caranya adalah kita simpan dividen itu ke SPC. Ya. Nah, ini kita simpan penghasilan ini ke sini nih. Dividen itu. Kalau udah masuk ke tax haven country, dividen itu nggak akan terdeteksi. Jadi Menteri Keuangan nggak bisa menetapkan bulan ke-4, bulan ke-7, nggak bisa. Lah orang penghasilannya juga ada di negara tax haven country kok, gitu. Nanti dari tax haven country baru dikirimin ke Indonesia. Caranya apa? Memberikan pinjaman. Pinjaman itu nggak ada bunganya, nggak ada pajaknya. Benar nggak? Kayak misalkan kalian dapat duit dari pinjaman online, kan nggak dipajakin kan? Dipajakin itu kalau kalian membayar bunga dan bunga itu yang akan dipajakin. Nanti ada di bab berikutnya tentang thin capitalization. Gitu. Jadi berupanya kayak gitu ya. Dari SPC ini baru dikasihin lagi ke pemegang saham melalui pinjaman. Pinjaman yang tidak akan pernah dibayarkan. Pinter kan ya? Itulah transaksi internasional ya. Gitu. Makanya yang berhubungan dengan internasional itu selalu menguntungkan. Dalam hal apa? Dalam semua hal ya. Dalam hal kejahatan maupun kebaikan. Gitu. Kayak misalkan kalian tahu, ya kan? Indomie ayam bawang kan di Indonesia berapa? Paling 8.000 ya. Kalau dipasakin sama emangnya. Kalau sendiri mungkin goceng kali ya. Tapi kalau kita bawa ke Amerika, bisa 60.000 ya. Kembali lagi ke SPC. Bisa bilang SPC, bila bilang SPV. Kalau SPV berarti jauh apa kepanjangannya Special Purpose Vehicle. Bukan company ya, tapi vehicle. Gitu. Tapi Indonesia juga punya jurus biar menghindari atau mencegah praktik ini. Ada di pasal ke-18. Caranya gimana? Caranya adalah ditetapkan sebagai penjualan. Ditetapkan sebagai penjualan antara Indonesia dengan negara tax haven country.
Padahal transaksinya kan bukan dari negara Indonesia, tapi dari perusahaan pembayar dividen kepada tax haven country. Nah, ini yang jadi masalah. Akan susah untuk kedeteksi. Kenapa? Karena kan transaksinya nggak ada terlibat masuk ke Indonesia. Jangankan yang masuk dulu ke Indonesia, jangankan yang nggak masuk ke Indonesia, ya, yang masuk ke Indonesia aja kadang nggak kedeteksi. Gitu. Tapi kalau uang mah pasti kedeteksi ya, karena kan kita punya namanya PPATK. Jadi kalau kalian punya transaksi di atas 2 miliar, itu nanti bakalan naik tuh. Bakalan naik, bakalan diawasi oleh PPATK. Ini duit dari mana nih? Kok satu kali transaksi 2 miliar? Makanya kenapa nasabah prioritas itu salah satu kriterianya adalah di atas 2 miliar tabungannya. Tabungan yang diemnya ya, bukan tabungan yang naik, yang masuk keluar, tapi 2 miliar itu yang diemnya. Jadi kebayang kalau misalkan mereka punya deposito dari 2 miliar itu 8%, gitu. Mustahil miskin ya. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu caranya negara itu menetapkan, meskipun ini agak susah, karena kan transaksinya nggak melibatkan Indonesia, tapi negara pemberi dividen dengan tax haven country. Gitu. Tapi masih bisa dicegah dengan apa? Dengan P3B. Jadi si perusahaan itu punya nggak P3B dengan Indonesia? Si perusahaan yang memberikan dividen itu ya. Gitu. Kalau misalkan ada, agak sedikit aman. Kalau ada, berarti nanti dikenakan pemotongan PPh pasal 26. Kenapa? Kan transaksinya antara luar negeri dengan luar negeri. Masalahnya, perusahaan yang ada di luar negeri yang memberikan dividen itu memiliki saham di atas 50%. Berarti itu secara hukum adalah punyanya Indonesia. Gitu. Nah, seperti itu materi kita ya. Nanti bentuk-bentuknya kalian bisa baca di materi ini. Oke. Terakhir, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh. Bapak, maaf sebelumnya saya pakai 2 device. Yang satu mic-nya rusak. Iya, terus? Jadi saya on cam Pak yang satunya. Oh, itu informasi ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan ya, bukan diinformasikan. Kalau nggak ada, kita cukupkan saja. Bentar lagi UAS ya. Habis UAS libur 3 bulan. Tapi kalau kalian mah magang ya. KKN ya. Nanti di desa apa tuh? Kalau KKN ya. Di desa Dr. Strange desanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.